Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma sahla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran nahwu praktis kita ya, kitab karya Ustadz Ajeng Zakaria. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Taib, kemarin sampai mana pembahasan kita? Roisah, ya Roisah, ketua kelas, masih ingat sampai pembahasan mana? Kemarin tuh mu'annas sih. Mu'annas ya? Mu'annas sama mudzakkar. Ya, mencari mu'annas. Isim menurut jenisnya ya. Belum sampai fi'il, belum saja. Masih isim ya? Iya, masih mu'annas. Nah ya. Baik. Nah, kemarin kita masuk di pembagian isim menurut jenisnya ya. Jadi kalau isim menurut jenisnya itu dibagi menjadi dua, mu'annas dan mudzakkar. Kalau mudzakkar, sebagian besar isim itu mudzakkar yang tidak diakhiri dengan ta marbuthah, kecuali nama orang laki-laki seperti Hamzah tuh. Nah, itu masuknya ke dalam isim mudzakkar. Baitun, kemudian masjidun, banyak ya, hampir semua. Banyak kalau mudzakkar, juga mu'annas. Nah, kalau mu'annas ini kebalikannya, apabila suatu isim diakhiri dengan ta marbuthah, maka itu adalah ciri dari mu'annas. Kalau mu'annas ini menunjukkan bahwa isim tersebut menunjukkan feminim ya, kalau mudzakkar itu maskulin. Contoh isim mu'annas misalnya sayyaratun, matun, kemudian apalagi Zainabu, nama perempuan ya. Terus Syamsun, kemudian Jahannamun atau neraka itu juga disifati dengan mu'annas. Kalau di kitab halaman berapa terakhir dijelaskan sudah masuk jumlah mufidah belum? Kata kerja udah selesai. Masuk jumlah mufidah ya. Kelas ini masuk ifil sampai fiil sudah kan ya ya? Belum ya Ustazah? Terus lewat. Kemarin baru sampai jumlah mufidah, Ustazah. Iya, berarti tanda-tanda fiil udah kan ya? Sudah. Sudah. Nah, Tanda-tanda sudah. fi'il udah, cuman belum sampai sejelas-jelasnya gitu. Oh Belum iya, sampai memang ada yang belum pembagian jelas jelas. tanda-tanda fiil.
Ada yang mau ditanyakan tanda-tanda fiil? Yang belum jelas yang mana? Ya, sebelum kita masuk ke sini. Contoh karena sebelum kita masuk ke berikutnya, nanti kita akan belajar di penerapan. Fiil madi dan mudori ya? Nah, belum ya itu ya? Belum. Belum. Kemarin terakhir di sebelum pembahasan jumlah mufidah kan? Surat Iya. Anas dan nah, tayyib. Berarti masuk ke sini. Ini sekarang pembahasan baru ya Umahat, tapi termasuk dari pembahasan masuk dalam fiil. Ya. Halaman berapa Ustazah? Jadi kita tidak ada Umah. Ini tambahan dari aku. Ya. 6. Baik. Ya. Kita mulai. Nah, di sini sebelum kita masuk ke berikutnya, ya ini ada penerapan domir terhadap fiil. Kalau kemarin itu kita bahas tentang isim ya. Isim menurut jenisnya ada mudzakkar dan muannas. Nah, di sini domir itu juga termasuk dari isim ya. Domir dalam bahasa Arab itu ada berapa? Ada 14 ya. Ada huwa humahum, hiya humahunna sampai nahnu. Ya, di sini. Yang warna hijau. Yang warna hijau ini untuk mudzakkar. Ya, warna pink ini untuk muannas. Sedangkan ana dan nahnu ini bisa mudzakkar dan bisa muannas. Domir dalam bahasa Arab itu ada 14. Ya, yakni huwa humahum, ya humahunna, anta antum antum, anti antuma antuna. Sebentar ya. Insya Allah kalau masalah domir ini udah banyak yang ini ya, banyak yang paham ya. Kok belum terlihat? Nah, di sini ada tabel tentang domir. Ya, penjelasannya seperti ini. Dari domir huwa humahum, hiya humahunna, ini adalah kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Arab disebut ghaib. Huwa humahum untuk muzakkar atau laki-laki, huwa untuk mufrad, huma untuk musanna, hum jamak. Sama seperti hiya humahunna. Ini juga sama. Hiya untuk mufrad, huma musanna, huna jamak, dan ini untuk muannas. Kemudian sama. Dia juga kata ganti orang ketiga. Kemudian dari anta antuma antum, anti antuma antuna ini disebut dengan kata ganti orang kedua atau mukhatab, lawan
bicara atau yang sedang diajak bicara. Dari anta sampai antum ini untuk muzakkar, anti sampai antuna ini untuk muannas atau perempuan. Kemudian untuk ana dan nahnu, ana untuk mufrad, jumlahnya mufrad, sedangkan nahnu untuk yang jamak, ini bisa digunakan untuk muzakkar dan untuk muannas. Ana dan nahnu termasuk kata ganti orang pertama atau mutakalim atau yang sedang berbicara, ya. Nah, 14 domir ini kita harus paham dulu ya. Huwa itu Salam. jenis domir atau kata ganti orang keberapa. Sedangkan anta ke bawah ini untuk kata ganti. Kata ganti untuk orang keberapa. Nah, ini jangan tertukar. Untuk menghafalkannya mudah ya. Huwa, huma, hum, 6 domir yang kita sebutkan pertama Assalamualaikum itu kata warahmatullahi ganti wabarakatuh. orang ketiga atau ghaib. Sedangkan 6 domir berikutnya itu kata ganti orang ketiga, lawan bicara ya. Kata ganti orang kedua itu lawan bicara atau mukhatab dalam bahasa Arab. Sedangkan 2 domir terakhir itu adalah domir mutakalim atau kata ganti orang pertama. Tapi sampai sini bisa dipahami penjelasan domir? Jadi menghafalkannya itu dari huwa dulu. Huwa humahum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Insya Allah kalau sering didengar, diucapin nanti lama-lama hafal sendiri tanpa menghafalnya. Ya. Sampai sini paham ya? Insya Allah saya ganti kalau sudah paham. Coba bicara sahabat-sahabat semua mengerti atau tidak? Paham tidak? Domir? Kalau belum nanti ulang lagi. Paham tapi kan belum hafal. Ya. Nah, ini harus diingat-ingat Umi ya. Huwa. Ini harus huwa humahum, hiya humahunna. Nah, Yang di depannya huruf H itu domirnya adalah kata ganti orang ketiga yang sedang kita bicarakan. Makanya ada kata ghibah itu dari ghaib ini ya. Membicarakan orang yang tidak ada di depan kita. Nah, untuk yang di depan hamzah, ya, kecuali nanti ana, anta, antuma, anti, antuma, antuna itu adalah lawan bicara. Berarti lawan bicara itu ada di depan kita yang sedang kita ajak bicara. orangnya ada. Nah, orangnya ada. Ya, karena lawan bicara tadi. Sedangkan ana dan nahnu ini kata ganti orang pertama yang sedang berbicara. Nah, kalau yang berbicara ini kan bisa perempuan atau bisa muzakkar, bisa juga muannas. Bisa satu orang, bisa banyak. Ya, tapi dia tidak ada yang apa? Yang musanna, yang 2 orang. Tapi kalau ini sudah mulai paham, nah ganti yang tabel yang tadi. Ya. Kok ini? Nah, nanti penerapannya ke sini. Ya, ini berhubungan dengan yang kita bahas di pelajaran sorof atau tasrif. Nah, di sini kita diberikan contoh dari wazan. Wazan itu kata lainnya timbangan atau rumus. Dalam bahasa Arab, kata kerja itu nanti tidak lepas dari 3 wazan ini. Ada
fa'il, fa di sini menggantikan fa'il, kemudian ada ain fi'il, ada lam fi'il. Nah, ini adalah rumus. Sedangkan kemarin kita bahas tentang mauzun. Mauzun itu adalah contohnya atau yang ditimbang. Contohnya misalnya kataba. Kataba. Kaf sebagai pengganti dari fa'il. Kemudian taknya sebagai pengganti dari ain fi'il. Baknya sebagai pengganti dari lam fi'il. Nah, ini harus paham dulu yang ini ya. Jadi semua kata kerja dalam Al-Quran itu mengandung wazan fa'ala. Ya, fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, ini adalah rumus fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini semuanya adalah rumus. Nah, kita nanti akan memasukkan contoh kata ke dalam rumus ini. Misalnya, kataba. Kataba itu artinya menulis ya. Dia satu orang laki-laki telah menulis. Berarti ada domir huwanya di sini. Huwa kataba. Ya, di sini fa'ala. Kataba kita tasrif, kita masukkan ke dalam 14 domir. Ketika kita mentasrif dari domir huwa sampai nahnu, ini namanya tasrif lughawi. Jadi kata yang ditasrif ke dalam 14 isim domir. Contoh ya, kataba. Ya, kafnya ini fa fi'il, taknya ain fi'il, baknya lam fi'il. Kataba, huwa kataba, huma kataba, hum katabu, hiya katabat, huma katabata, hunna katabna, anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum, anti katabti, antuma katabtuma, antuna katabtu, ana katabtu, nahnu katabna. Nah, itu cara mementasrifkan atau memasukkan mauzun atau contoh kata kerja ke dalam wazan ini, wazan fa'ala. Sampai sini bisa paham? Bisa dipahami? Belum, Ustazah. Paham, berarti kita langsung praktek ya. Coba siapa yang sudah paham silahkan raise hand dulu. Nanti biar mencoba dulu temennya memperhatikan. Dari 15 ummahat ini yang paham siapa? Yang sudah paham? Saya coba Ustazah. Nah, Umir ini ya. Umir ini. Taib. Umir ini saya punya Iya kata Ustazah. roja misalnya. Roja itu artinya dia seorang laki-laki telah kembali. Roja. Nah, roja silahkan dimasukkan ke dalam wazan 14 wazan ini Umi. Silahkan ditasrif. Nanti jadi Bismillahirrahmanirrahim. Huwa roja, nah, huma roja'a, hum roja'u, hiya roja'at, aduh sebentar Kak kelihatan ini. Huma roja'ata, hunna roja'atna, anta Huma. roja'at, Coba diulang lagi humanya. huma roja'ata ya, roja'ata,
Betul nggak Ustazah? Betul, Ahsan. Ahsan, Umi, Ahsan. Oh iya, baik Ustazah. Ini nggak kelihatan kecil. Hunna rojaat. Coba dicubit layar handphonenya dicubit. Iya, ini agak susah. Agak error handphonenya apaan. Masya Allah, ya udah sini ya. Cuma nanti kalau begini nanti tinggal bilang aja, nanti saya geser lagi. Rojaah ya tadi. Tadi huma ya. Huma rojaata, hunna rojaatna, anta roja, Coba Huna gimana? Huna? hunna rojaatna, Hmm? rojaatna, Iya, anta coba eh udah. ainnya disukunkan. Rojaat. Bukan rojaatna. Roja'na. Oh, roja. Nah, oh Iya. iya. Pokoknya Roja, fi'il, kemudian roja. ain fi'il, ainnya lam fi'il. Berarti ainnya harus disukun ya. Hamzah sukun ya. Roja, nah ya. Iya, roja'na, na'am. Roja, anta rojata, antuma rojatuma, antum rojatum, anti rojati, antuma eh, rojatuma, antuna rojatunna, Na'am. aduh gak kelihatan, ana rojatu, nahnu rojatna. Mumtazah, ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik. Mumtaz. Na'am. Ahsan. Jazakillah khair. Jazakillah khair. Ada lagi yang mau mencoba? Mau, Bu Ustazah. Ana mencoba Ustazah. Oh iya, Masya Allah. Berarti hampir semuanya bisa ya, Insya Allah. Coba silakan tadi, Dokter Dewi dulu saja. iya Dokter Dewi. Dokter Dewi kata Nasoro. Nasoro artinya itu menolong. Dia seorang laki-laki telah menolong. Dan hapus ya, untuk mengganti. Nasoro. Nah, huwa nasoro, huma nasoro, hum na nasoru ya. Iya, Nasoru. Naam, Mumtaz. Hia nasorot, Naam. huma huma nasorota, Iya, Ahsan. Nasorota. kunna nasota. Nah, ya. Ini gimana? Naso Nah, ya roknya disukunkan. Lam fiilnya disukunkan. nasorna, Naam. anta naso Mm-mm. nasorta, Betul. antuma nasortuma, antum nasortum, Naam. anti nasorti, Mm-mm. antuma nasortuma, antunna nasortunna, ana nasortu, nahnu nasorna. Nasorna, Masya Allah. Naam, san barakallahu fiik. Ahsantit. Coba Dokter Hela. Tadi Umi Nani saja. Oh, Minani. Ya, Uminani, silakan kata rozako. Apa artinya rozako, Mahat? Ada yang tahu? Rozako Rizki bukan Ustazah. Rozako. Ya, dia apa namanya memberi rizki ya, rozako. Telah memberi rezeki. Memberi rizki. Ya. Huwa rojako. Huma rojako gitu ya Ustazah. Coba
Zainya jangan terbaca jim, zai, roza. Rozako. Nah. Huma rozako. Hum rozaku. Hiya rojakot ya. Rojakot. Rozakot. Huma rojakota. Hati-hati jangan roja, tapi roza. Zai, roza, Rojakota. Nah, maksudnya. Mm-mm. Hunna rojakona. Anta rojakota. Rozakta. Antuma rojakotuma. Rozaktuma. Antum rojakotum. Antum rozaktum. Anti rojakoti. Rozakti. Antuma rojaktuma. Rozaktuma. Rojaktuma. Terus antuna rojaktunna. Rozaktuna. Rozaktunna. Ya, ana rojakotu. Ana rozaktu. Nahnu rojakona. Nahnu rozakna ya. Hati-hati huruf zainya ya Umi ya. Ya, Jangan naam saja. Nah, barakallahu fiik. Baik, berikutnya. Ada yang mau mencoba lagi? Jangan Boleh Ustazah. Udah. ya, jangan takut salah mencoba ya. Nanti kalau nggak praktek bahasa Arab harus praktek ya. Kafar itu apa artinya? Kafaro. Kufur ya. Kufur. Iya. Yuk, lanjut silakan. Saya ya Ustazah. Yang Ummu mana? Almira. Siapa dulu? Ini Ummu Almira apa Ummu Yesi? Ah. Ummu Almira dulu ya. Baik, silakan. Jazakillah khairan. Kafaro. Huwa. Kafaro. Huma. Kafaro. Hum. Kafaru. Hiya. Kafarot. Huma. Kafarota. Hunna. Kafarolna. Begitu Ustazah? Ini diganti ro. Nah. Kafar Kafar. kafarna afwan Iya. kafarna afwan Kafarna. kafarna anta kafaruta antuma kafarutuma antum kafarutum anti kafaruti antuma kafarutuma antunna kafarutunna ana kafarutu nahnu kafaruna Masya Allah. kafaruna. Ya, barakallahu fiik. Ya, sebelum kita lanjutnya, ini kita perhatikan ya Umahat, dari huwa sama hum sampai huma, ini semua lam fiilnya ya, lam fiil mutaharikah. Semuanya berharokat. Dari hunna sampai dengan nahn ini semuanya sakin, sukun ya. Sukun, tandanya sukun. Nah, ini untuk mempermudah juga kita mengingat-ingat. Jangan dulu dihafalkan nggak apa-apa, nggak hafal nggak apa-apa. Tapi diingat saja. Jadi lam fiilnya dari hunna sampai nahnu itu semuanya lam fiilnya itu sukun. Nah, yang perlu diingat biasanya kita itu di sini. Yang kadang lupa itu lam fiilnya masih kebaca lam fiil yang di wazannya, bukan lam fiil yang ini. Ya. Nah, kalau untuk penerapannya berarti lam fiilnya ini nanti diganti ro ya. Kafnya ini fa fiil. Kemudian fa-nya ini ain fiil, ro-nya adalah lam fiil. Nah, nanti tinggal diganti lamnya misalnya yang di dhamir huwa, lamnya harokatnya fathah. Ya, ini sama fathah. Terus kemudian yang beda tuh cuman hum.
Yang domah itu cuma satu aja. Di domir hum. Berarti kalau domir hum, ya ini kan ada wawunya. Berarti dia domah sini. Kafaru gitu ya. Nah, sampai huma itu masih fathah lam fiilnya. Nah, dari hunna sampai nahnu nanti baru dia lam fiilnya sukun. Berarti huruf terakhirnya. Huruf terakhir dari contoh katanya atau mauzunnya ini sukun. Gitu ya untuk mengingatnya. Tayyib, kita contoh lagi kata dakhola. Apa artinya dakhola? Masuk. Masuk ya. Udkhulal jannah, masuklah ke dalam surga gitu ya. Dakhala. Silakan berikutnya tadi Umu Yesi. Ya, terima kasih Ustazah. Dakhola. Ulang lagi ya. Huwa, dakhola, huma, dakhola, hum, dakholu, hiya, dakholat, huma, dakholata, hunna, dakhrona, antum, Ulang lagi. salah. Iya. Dakhrona, Coba diulang lagi, Uma. hunna, dakhrona, Nggak ada erok, nggak ada roknya. Lam. Dakhala. dakhrona, Bukan rok, lam, lam. Dakhala. Dakhola. Coba. Oh ya. Hunna, dakholana, Kalau hunna berarti lamnya sukun. Dakholna. ya. Iya. Naam. Dakholta, Nah, ini semuanya sukun semuanya lamnya. Yang huruf Ya. terakhirnya di sukunnya. antuma, dakholtuma, antum, dakholatum, Lamnya sukun? Lamnya disukun? dakholtum ya. Mumtaz. Anti, dakholti, Naam. antuma, dakholatuma, antuna, dakholatunna, Lamnya sukun? dakholatunna ya. Bukan dakholtunna. Tunna, ana, dakholtu, nahnu, dakholna. Iya, dakholna panjang ya. Oh iya. Masya Allah. Barakallahu fi, Masya Allah. Baik, berikutnya ada yang mau coba lagi? Ya, Umi Rahmatia. Ya, Silahkan. mohon bimbingannya, Ada kata Ustazah. Naam, kotala. Apa artinya kotala, Umahat? Qatala. Kotala itu membunuh. Misalnya kotala Zaidun al-kalba misalnya ya. Zaidun membunuh seekor anjing. Taib, kotala. Bimbingannya, Ustazah. Tafadhali, Huwa qatala, huma qatala, hum qataltum, hum qatala, qatalu, Nah, qatalu, hiya qatal, mana? Sebentar, Ustazah. Hiya qatal, ya kurang ya. Belum, nggak kelihatan yang atasnya, Ustazah. kotalanya saya taruh sini ya. Ya. Hiya qatalat. Ya, Ustazah. Nah, mumtazah. Huma qatalta. Lamnya difathahkan. Qatala. Kota. Huma qatala ta. Ya, kotalata panjang taknya. Huma qatalata. Huma qatalata. Ya, kotalata ya. Qatalata ya. Hunna
kotalna. Naam. Kemudian anta kotalta. Antuma kotaltuma. Antum fa'altum. Hmm? An- Antum Ya. Antum kotaltum. Naam. Anti kotalti. Ahsan. Antuma kotaltuma. Antunna kotaltunna. Naam. Ana kotaltu. Nahnu kotalna. Mumtazah, masyaallah. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan kasiran Ustazah. Amin wa iyyakum. Baik, selanjutnya silakan yang belum jangan takut mencoba ya Umi ya. Ana Ustazah. Iya, sebentar kata apa ya? Coba sakata. Ada yang tahu makna sakata? Ini buat sambil menambah mufrodat ya Umi ya. Sakata diam ya Ustazah. Ya, sakata. Uskut. Gitu. Gimana sih? Iya, sakata. Huwa sakata. Huma sakata. Hum sakatu. Hiya sakatat. Huma sakata. Huma sakatata gitu Ustazah. Katanya ada 2. Iya, Nah, sakatata. Hunna sakatna. Hunna sakatna. Anta sakatta. Antuma sakattuma. Sakattuma. Antum sakattum. Anti sakatti. Antuma sakattuma. Antunna sakattunna. Ana sakattu. Nahnu sakatna. mumtazah, masyaallah, barakallahu fiik. Baik. Lanjut kita masuk berikutnya. Coba kata nazala. Ini sering ya. Di Al-Quran juga banyak. Artinya apa Umahat? Nazala. Turun. Ya, nazala dia telah menurunkan atau turun. Silakan siapa yang mau mencoba? Bulan boleh Ustazah? Ya, silakan Umi. Tafadholi. Umahulan. Baik. Silakan. Huwa nazala, huma nazala, hum nazalu, hiya nazalat, huma nazalata, hunna nazalna, anta nazalta, antuma nazaltuma, antum nazaltum, anti nazalti, antuma za'altuma, antunna Antuma, Afwan. antuma, Antuma nazaltuma, Masya Allah. antunna nazaltunna, ana nazaltu, nahnu nazalna. Mumtazah. Nazalna. Panjang ya nanya, Oh Masya iya, Allah. nazalna. Afwan Ustazah, kalau pengucapan bahasa Arab itu pakai ilmu tajwid enggak? Enggak, tidak Pakai perlu. sekolah apa pakai gunah gitu enggak? Nah, kalau pengucapan bahasa Arab tidak perlu kita pakai tajwid. Misalnya kayak kof, Baik, baik. kokolah itu ya, itu Iya. enggak pakai tajwid. Oh, baik. Syukran jazakallah khair Ustaz. Ustazah, izin bertanya. Nah, Yang tadi sakata itu misalnya pada domir anti kan jadi sakati, berarti dalam penulisannya itu memakai tasdid ya Ustazah. betul. Ya. Sakat Syukran Ustazah. di sini ya. Jika katanya itu sama, maka kita pakainya tasdid. Gitu ya. Tasdid itu kan menunjukkan 2 huruf yang sama yang mutatalian. Yang pertama sakin, asanian mutaharikah. Nah, makanya diberi tasdid
Sakati. Baik, lanjut berikutnya yang belum silakan. Siapa? Umi, jangan takut mencoba. Umi Wiwi mau mencoba. Umi Zaina. Iya, Ustazah. Nah, Bisa Umi Zaina. Coba belajar. gosala apa artinya, Umi? Tahu Nggak nggak? pernah latihan nih. Aduh. Apa Gosala itu katanya? yang sering dikerjakan ibu-ibu. Iya. Apa itunya kata pilnya, Ustazah? Mencuci. Gosala. Go, sin ya, gosala. Ya, gosala. Artinya ini apa ya, lupa. Mencuci. Saya tulis di ini di screen, Umi. Oke, ya makasih. Ya, Aduh, bisa nggak? warna Gos- hijau. Nah, gosalanya dimasukkan ke dalam 14 domir, ditasrif ke 14 domir. Huwa, Sebentar, Ustazah. Gosala ya. Huwa gosala. Huma gosala. Hum gosalu. Iya gosalat. Huma gosalata. Kunna gosalna. Anta gosalta. Antuma gosaltuma. Antum gosaltum. Anti gosalti. Antuma gosaltuma. Antuna gosaltunna. Anna gosaltu. Nahnu gosalna. Masya Allah, lancar, Mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Harus latihan. Yang mau ditanyakan tentang wazan, penerapan pada wazan fa'ala. Insya Allah mudah ya. Nah, nanti ini fungsinya kita masuk kepada bab jumlah mufidah. Jumlah mufidah nanti ketika kita membuat jumlah fi'liyah, nah ini sangat dipakai sekali ya. Siapa tadi yang belum menjawab pada hari ini, Mi? Kalau tidak ada, saya tanya satu orang lagi ya. Di sini ada kata misalnya sobaro. Apa arti sobaro? Ada yang tahu? Sabar. Bersabar ya, Sabar. bersabar. Ya, coba saya mau tanya kepada Umi Endarjati. Ya, Hadir? saya sudah hadir, Ustazah. Coba Umi, kalau engkau seorang perempuan telah bersabar, bahasa Arabnya bagaimana? Kau sama anta Perempuan. sabarta. Engkau perempuan di sini? Anti sobarti ya. Iya, anti sobarti. Nah, Mumtazah, Masya Allah, barakallah fiik. Baik, coba ke Umi Wiwi. Umi Wiwi ada? Afwan Ustazah, Ana lagi sakit menyimak dulu ya Ustazah. Afwan. Safakila wa afaki. Naam Umi, safakila wa afaki. Ya. Ada yang mau ditanya, Muhammad? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Ya, insya Allah ini sudah paham ya tentang wazan fi'il maldi. Nah, jadi ya, ada yang mau tanya? Tidak ada. Baik. Jadi nanti dalam pembahasan fi'il itu selain fi'il maldi nanti kita juga akan menjumpai fi'il mudhari. Nah, ini adalah penerapan dalam contoh penerapan dhamir terhadap fi'il mudhari ya. Berbeda dengan yang tadi. Nah, terus kemudian fi'il mudhari ini wazannya tidak hanya yaf'alu. Nanti ada polanya seperti ini. Au, ai, aa, nanti Ana jelasin ya. I, a,
uu. Kemudian ii. Nah, ini pola untuk apa namanya? Wazan dari fiil mudhari. Apa itu nanti insya Allah dijelaskan sebentar. Sebelum ke sini kita masuk dulu ke ini ya untuk memperjelas. Sebentar. Nah, kita fokus pada yang mujarot. Ini ya. Nah, ini yang Ana maksud tadi. Ini adalah pola dari wazan atau timbangan fiil madhi dan fiil mudhari. Ya, jadi yang di depannya ini yang di awal dengan huruf fa, fa'ala, 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 fa'ila, fa'ula, fa'ila, ini fiil madhinya. Kemudian yaf'ulu, yaf'ila, yaf'alu, yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ila, ini adalah fiil mudhari'nya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang berubah adalah ain fiilnya. Dari ain fiil di fiil madhi itu berharokat fathah, maka ketika ada di fiil mudhari dengan wazan timbangan nomor 1, ini nomor 1 ya. Jadi ada 6 yang wajib kita ketahui. Ya, untuk pemula ini karena ini akan sering muncul nanti. Ain fiilnya untuk di fiil mudhari dia berubah menjadi dhammah. Adapun lam fiilnya untuk fiil mudhari ini semuanya harokatnya dhammah ya. Jadi yang berbeda itu di ain fiilnya. Maka yang perlu kita ingat letak di ain fiilnya. Kayak tadi Ana berikan begini ya polanya. A, U. Kemudian A, I. Terus A, I, A. Kemudian U, I. Nah, ini memang kelihatannya aduh kok susah. Tidak susah. Nanti kalau sudah terbiasa dengan wazan atau pola seperti ini, insya Allah akan mudah untuk mengingatnya. Apalagi kalau setiap saat kita ini ya, kita praktekkan, kita tasrifkan. Misalnya pas baca Quran menemukan satu kata, misalnya kata sobaro. Berarti sobaro yasbiru, isbir. Ya, kalau kita bingung itu termasuk wazannya yang mana ya? Nah, biasanya kalau dalam Al-Quran itu nanti ada kita ketemukan fi'il amrnya. Nah, dari fi'il amr itu biasanya kita udah tahu fi'il mudhari'nya apa. Karena bentukan dari fi'il amr atau kata kerja perintah itu dari fi'il mudhari ini ya. Dibuang hurufnya ya-nya, kemudian didatangkan hamzah wasol, kemudian ain fi'il yang terletak pada fi'il mudhari ini harokatnya kasroh, maka sama. Di fi'il amrnya juga kasroh. Kemudian kita sukunkan huruf terakhir sesudah ain fi'il yakni lamnya. Isbir. Ya, seperti itu. Berarti sobaro yasbiru itu termasuk dari wazan yang kedua. Nah, ini ada 6 wazan. Ini namanya adalah sulasi mujarot. Sulasi itu 3. Kata kerja yang bangunan hurufnya terdiri dari 3 kata suku asli. Ya, maksudnya di sini tidak ada huruf ilah, tidak ada huruf tambahan. Tidak ada huruf tambahan ya, tidak ada huruf tambahan. Nah, ini adalah wazan-wazan. Silakan di screenshot ya, atau ditulis dulu.
secara ini di kertasnya masing-masing, di di catatannya masing-masing. Nanti kita kembali yang ke tadi itu, tasrifan yang ke tadi. Baik, sampai sini insya Allah bisa paham atau tidak Umi tentang perubahannya? Bu Ustazah, Saja, itu Afwan. Oh, Ya, satu-satu. ya. ya. Silakan ya. Umi dulu Sama silakan. dulu terserah deh. Jadi tafadholi. Ini Bu Ustazah, saya mau nanya, itu kan yang pertama A, U, itu huruf A, yang kedua ya? Ya, jadi kalau A, ini fokusnya di ain fiilnya ya. Oh, Ain. Nah, ain berarti ini ya, yang kedua betul. Nah, adapun ya ini apa kemarin adalah huruf mudharaah. Dia bukan huruf susunan huruf yang terdapat dalam satu kata kerja. Maksudnya ini huruf tambahan. Huruf aslinya itu cuman fa fiil, ain fiil, lam fiil. Ya, berarti di sini apabila kita bilang au berarti kita fokusnya ke ain fiil yang terletak di tengah kata. Gitu ya, Dokter Dewi. Silakan tadi siapa lagi yang mau bertanya? Sudah Ustazah, tadi saya terlihat ini apa yang poin keempat, tapi sudah. Ustazah, Udah jadi Umi. Udah Ya. ketemu. Ya, Iya, jadi silakan. udah ketemu Ustazah, udah. Ya, Jazakillah. amin. Afwan Ustazah, Mm-mm. kan 1, 2, 3 itu katanya sama kan Ustazah untuk perubahannya. Fiil madinya sama semua. Kapan pemakaiannya akan berubah jadi UIA itu? Kapan pemakaiannya akan berubah jadi UIA? Nah, nanti biasanya kalau kita cari di kamus ma'ani ya, biasanya di situ. Misalnya kalau kita nyari kata kerja, itu kata kerja awalnya di fiil madhinya. Misalnya ada kata yaktubu. Biasanya kita nggak akan nemu yaktubu itu. Nah, kita nyarinya kata dulu. Ya, kita cari kataba baru di situ akan akan muncul kataba yaktubu, sobaro yasbiru, kemudian misalnya fataha yaftahu. Jadi cara mengetahuinya itu sambil lihat kamus di kamus online ma'ani ya, al-ma'ani. Itu bisa di-download, bisa juga nggak usah download, nyarinya di Chrome. Nah, itu lengkap sekali di sana itu. Al-ma'ani. Gitu, Dokter Hela. Misalnya dalam Al-Quran, kita mau cari yang 3 suku kata ya, yang selasi mujarad dulu. Misalnya kalau di sini banyaknya yang kola, kolu itu ya, yang di awal-awal. Mana ya? Kasaba, dia di surat Al-Lahab itu ya. Kasaba di ayat kedua. Nah, situ. Itu kita cari dulu misalnya di ma'ani. Kasaba yak sibu. Nah, nanti di situ kasaba itu bisa dia ada tambahan huruf di huruf sinnya. Nah, nanti masuknya itu di sulasi mazid, misalnya biharfin. Ya, jadi sulasi mazid biharfin ini maksudnya adalah kata kerja yang dia memiliki tambahan satu kata di kata kerjanya. Misalnya awalnya ini ya, fa'alam jadi fa'ala. Kasaba, kasaba. Jadi sinya itu bertasdid. Jadi ini nanti wazannya itu kasaba yukassibu. Berarti kalau di sini kasaba yaksibu. Dia memakai wazan yang kedua. Sudah ketemu Al-Hab itu.
Nah, kasaba yaksibu nanti kita tasrif. Berarti kalau yang kedua ini rumus timbangannya itu mengikuti ini. Ya, nanti yang berubah itu cuma di ain fiilnya. Adapun fa'fil terus kemudian ya fa'fil sama lam fiilnya itu sama. Yang berubah itu cuma di ain fiilnya. Begitu juga nanti kalau kita tasrifkan ke 14 domir ya. Sama kayak yang fiil madhi tadi. Itu yang berubah juga cuman ain fiilnya. Jadi yang depan yang fa'fil sama lam fiil itu tidak perlu tidak perlu bingung untuk merubahnya. Yang perlu diingat cuma di ain fiilnya saja. Gitu. Tadi siapa Dokter Hela ya? Baik, ada lagi yang mau bertanya? Itu Ustazah kenapa angkanya saya belum paham semuanya. Cuman ini angka ini ya 1, 2, 3, 4. Kenapa 6, 7 gitu Ustazah? Kenapa? Bukan lompat, Umi. Saya salah nulisnya ini. Oh iya, kasih. Ya, ini 4, ini 5 ya. Ini 5 sama 6. Ini 6 aja. 6 aja. Ya, ini yang perlu nanti diingat-ingat. Tapi jangan terlalu, maksudnya jangan terlalu dipikirin kok pusing sih ngafalin. Nggak usah dihafalin kalau di awal-awal itu. Jangan dibuat Yang di hati itu gimana? Ya, kita belum usah dulu ya. ya rumusnya kita terapkan, kita udah nggak bingung gitu aja. Ya nanti lama-lama insya Allah terbiasa. Bisa karena terbiasa, insya Allah. Amin. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak kita kembali yang tadi ya, waktunya kok cepet sekali. Nah, di sini. Ini adalah kita coba untuk menerapkan tadi ya. Kalau di sini, ini contohnya wazannya fa'ala yaf'alu. Berarti yang pola ain fiilnya itu harokatnya fathah ya. Kita lihat coba, kita lihat dari awal. Di sini fathah, 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 fathah. Ya, berarti tidak ada yang berubah. Nah, yang berubah karena ini fi'il mudhari, salah satu fi'il mudhari itu dia ditandai dengan masuknya huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu kemarin ada 4 ya, ada huruf ya. Hamzah ya, minta. Ada yang pertama ya, kita lihat banyak di sini ya. Ada 3. Untuk 3 domir yang pertama untuk muzakkar itu semuanya diawali oleh huruf ya. Kemudian untuk mu'anas itu diawali oleh huruf ta kecuali yang domir hunna. Ya, kecuali yang domir hunna. Domir hunna diawali oleh huruf ya. Kemudian untuk domir mukhatab, lawan bicara kita semuanya diawali oleh huruf ta. Ya. Nah, sedangkan untuk mutakalim, untuk anak ini yang paling mudah diingat ya. Paling mudah diingat insya Allah. Hamzah dan nun. Hamzah dan nun. Baik, saya contohkan satu. Misalnya tadi itu fataha yaftahu. Berarti kita memakainya yang ain fiilnya itu harokatnya fathah. Berarti yaftahu. Dia seorang laki-laki telah membuka. Misalnya membuka pintu. Yaftahul baba. Ya, ini yaftahu. Sedang, karena fi'il mudhari itu maknanya sedang atau akan. Sedang atau akan membuka. Wa yaftahu huma yaftahani hum yaftahuna hiya yaftahu taftahu huma taftahani hunna yaftahna anta taftahu antuma taftahani antum
taftahuna, Yaftahna. anti taftahina, wa taftahani, antunna taftahna, ana aftahu, nahnu naftahu. Nah, seperti itu ininya ya. Insya Allah nanti buat latihan anak kasih beberapa kata ya, nanti di-share insya Allah buat latihan masing-masing di grup ya. Nah, seperti itu cara mentasrifnya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, misalnya ada kata jamaah. Ini bareng-bareng saja ya kita mencontohkannya karena waktunya udah habis. Jamaah. Jamaah itu artinya mengumpulkan. Jamaah ya jema'u. Jadi untuk fi'il mudhari'nya itu ya jema'u. Coba silakan Umahat bareng-bareng ya jema'u. Ya jema'u. Wahid isna kata. Iya, baik, Masya Allah, barakallah fikun ajamin. Mudah ya, jadi seperti tadi mentasrifkannya. Adapun dari 5 wazan yang belum kita pelajari juga sama, nanti mentasrifkannya juga seperti itu. Ya, sama, tidak ada perubahan. Yang berubah itu nanti cuman di mana? Di ain fiilnya. Misalnya, fa'ala yaf'ulu, kataba yaktubu. Berarti sama, ya, yaktubani, yaktubuna ya. Nanti yang berubah itu di sininya, di ain fiilnya. Insya Allah nanti kita tambahin lagi di wazan yang lainnya. Baik, nanti mungkin untuk latihan anak kasih ini ya, Ummahat. Kata kerja tidak perlu dikirimkan rekaman tapi dibuat latihan kita selipkan, dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Ahsan lebih bagus lagi kalau mau menulis ulang di kitabnya masing-masing. Jadi seperti murajaah dan juga menghafalkan ya, mengikat ilmunya dengan menulis ulang dan juga melafazkan atau menghafalkannya. Baik, sampai sini dulu kita belajarnya ya Ummahat. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan. Semoga pembelajaran tentang wazan yang sedikit ini bisa dipahami dan semoga Allah berikan kemudahan pemahaman pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Allahumma inna Tanya Ustazah, boleh tanya Ustazah? Ya, jadi yang dua tadi ya jema'u ya Ustazah. Yang jamaah. Iya, Umi. Yang huwa ya yang huwa berarti itu ya jema'u gitu Ustazah. Mumtaz. Iya, betul. Baik Ustazah, terima kasih. Terima kasih. Nanti insya Allah akan ini ya, Ana berikan di grup kata kerja buat untuk latihan. Barakallahu Baik fikum Ustazah. Nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits.
aslih sya'ni kula wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair Buat Ustazah. semua ikhtisina jazakallah. Izin Dik Indah, mohon Jazakallah maaf saya khairan terlambat Dik katsiran Indah. Ustazah. Izin akhiri Zoom ya Umahat. Jazakunallah khairan katsiran. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Dari alamin. saya mohon maaf lahir dan batin karena agak menyulitkan memasuki ruang Zoom tadi. Sama-sama Akhirul Dik, kalam. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga saya terlambat. Ya Umi, la ba'sa. Makasih.